nggak ada pemerkosaan, itu pembusukan bukan? Tidak ada kemabukan, nggak ada perzinahan, nggak ada pencuri. Coba lihat di LP, Petrus, Markus, Yakobus ada di situ semua. Bayangkan sudah. Nah, mana fungsi kita? Garamnya itu di mana sekarang? Padahal ibadah masih ada tiap minggu. Apalagi ibadah syukuran di rumah lebih ramai dari minggu karena ada makan di situ. Maka itu waktu saya jadi pendeta 13 tahun, semua jemaat yang buat ibadah syukur, entah ulang tahun, entah kenaikan pangkat, entah kelahiran anak, entah pindah rumah, pokoknya selama saya jadi pendeta waktu 13 tahun, semua nama ibadah syukur tidak boleh ada makan, hanya minum saja. Karena kalau bilang bersyukur itu kepada siapa? Ayo, kepada siapa? Tuhan pastinya. Jadi yang dapat syukurnya siapa? Kenapa yang datang minta syukur juga terus minta makan? Kan kurang ajar itu. Setuju nggak saya ngomong ini? Tolong gembala-gembala stop semua ibadah syukur pakai makan. Stop. Orang-orang rakus mau datang di situ. Kalau ibadah tidak mau datang, mau marah-marah lah sana sudah. Sungguh 13 tahun di gereja saya tidak ada syukuran pakai makan. Kalau syukur, Tuhan yang terima syukurnya. Uangnya kita kembalikan untuk pekerjaan Tuhan, bukan dimakan rame-rame. Enak saja. Nah, ibadah masih jalan sampai hari ini. Ibadah subuh, ibadah ini, ibadah itu, ibadah rumah tangga, ibadah semuanya masih ada. Tapi kenapa kejahatan terus bertambah seperti ini? Karena nggak ada garamnya. Yang lebih celaka lagi, pelaku kejahatannya saudara kita sendiri. Kita juga. Saudara, ayo kita lihat. Saya cuma tanya ini kepada saudara. Di sebelah mana gedungnya Saksi Yehova di sini? Ada? Ada di situ ya? Sinagma. Saudara dengar? Saksi Yehova itu paling subur di Indonesia itu di Papua. Kaget saya dengar itu. Jumlah pengikut Saksi Yehova bertambahnya paling banyak justru di Papua. Waktu itu saya ketemu Pak Herman Saud, Ketua Sinode GKI. Saya sampaikan. Saya ketemu tokoh baptis, saya ketemu tokoh Advent, saya sampaikan. Berapa pastor saya ketemu, saya sampaikan. Mengapa Saksi Yehova bisa panen di Papua? Manusia itu makhluk sosial. Betul? Yang perlu interaktif. Nah, orang Saksi Yehova itu dididik, saudara, untuk rajin datangi orang-orang Kristen. Nah, gereja-gereja yang ada itu pinternya rapat. Majelis bertobat itu hobinya rapat. Itu kalau rapat bisa berjam-jam. Hanya ngomongin pintu gereja aja bisa sekian jam. Saya sampai heran melihat. Itu baru pintu saja. Kalau rapat betah berjam-jam, habis kopi berapa banyak itu, pisang goreng berapa banyak di situ. Tapi mengunjungi jemaat enggak dikerjakan. Nah, ketika jemaat banyak susah, suami pukul istri, anak-anak enggak punya uang sekolah, suami mabuk, istri enggak pulang-pulang, semuanya enggak ada majelis, enggak ada pendeta datang. Orang Saksi Yehova datang, rajin. Mereka itu susah. Datanglah orang-orang yang kurang ajar ini. Itu penyesat Saksi Yehova. Nah, salah satu penyebabnya lagi, mengapa pengikut Saksi Yehova bertambah banyak, cepat bertambahnya, gereja yang benar lambat? Karena Saksi Yehova tidak percaya ada neraka.
Nah, akhirnya orang senang berbuat dosa karena nggak ada neraka. Itu bahayanya saksi Yehova. Pasar bisa tutup, kantor gubernur bisa tutup, neraka nggak pernah tutup. Ingat itu baik-baik. Tapi saksi Yehova mengajarkan tidak ada neraka. Tuhan nggak sekejam itu. Orang banyak pindah karena dual ini tadi. Tapi gereja nggak pernah ambil peduli. Coba lihat yang GKI yang Katolik, habis banyak masuk ke saksi Yehova. Hati-hati dengan saksi Yehova. Mereka sudah dari kantor-kantor. Jangan pernah terpengaruh. Mereka itu penyesat yang hebat, manis mulutnya, ngeri, saudara, ngeri sekali. Jangan pernah beri kesempatan. Orang saksi Yehova sekali kasih kesempatan diterima, dia nggak akan keluar, akan datang terus. Itu cara mereka. Maka itu tolong ya, beritahu semua orang Kristen, jangan pernah memberi kesempatan orang saksi Yehova bercerita. Jangan pernah sekali-kali. Apalagi Kristen yang nggak tahu kebenaran, habis langsung. Mereka itu hafal ayatnya luar biasa. Pendeta kalah loh, benar. Pendeta kalah dengan orang saksi Yehova, hafal ayat. Hebat sekali. Maka itu jangan pernah terima. Apalagi masuk ke rumah, jangan pernah. Sekali mereka masuk ke rumah saudara, mereka sulit keluar. Akan datang lagi dengan bawa teman, terus sampai mereka mendapatkan orang, baru mereka berhenti. Nah, kenapa orang Kristen nggak segiat mereka? Ini kesalahan kita. Dalam mencari jiwa kita malas-malas. Belajar dari saksi Yehova berani. Itu saya kagum sekali dengan mereka. Tapi mereka jahat, menyesatkan orang ke neraka karena mereka nggak percaya ada neraka, menakutkan. Nah, orang yang suka berdosa senang ikut itu karena nggak ada neraka kok. Dan banyak lagi kesalahan yang lain. Oke, saya kembalikan ini. Jadi sekarang saudara tahu betapa salahnya kita sebagai gereja. Oke, mari kita lihat apa yang kita harus buat sekarang. Apa kerinduan Tuhan kepada kita tentang gereja. Oke, kita buka kitab Wahyu. Nah, saudara langsung Wahyu sekarang sudah. Habis ini pulang? Enggak, belum selesai. Walaupun sudah kitab Wahyu, belum. Pasal 21. Inilah satu-satunya pasal dalam Alkitab yang saya paling kagum tentang betapa hebatnya gereja itu sesungguhnya. Saya langsung ayat 3. Ya. Lalu aku mendengar suara yang apa? Nyaring. Sebetulnya salah, bukan yang nyaring. Suara yang besar. Suara yang hebat sekali. Kenapa? Karena Bapa di surga berteriak. Ini proklamasi yang besar sekali. Lalu aku mendengar suara yang nyaring, suara yang ribut, suara yang besar, suara yang gegap gempita, suara yang luar biasa dari takhta itu, dan berkata, lihatlah, jadi Bapa di atas takhta itu pencipta alam semesta, Tuhan yang maha hebat itu dari takhtanya berseru, berteriak, memproklamasikan, lihatlah, dengan teriakan yang luar biasa. Kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Ini gereja atau bukan? Gereja. Saya baca begini. Lihatlah, hai alam semesta, gerejaku ada di tengah-tengah kamu manusia. Dan yang maha besar itu akan diam bersama-sama dengan manusia. Manusia akan menjadi umatnya, dan ia yang maha besar akan menjadi Tuhan mereka. Dengarkan. Selama ini banyak gereja menerjemahkan ayat ini. Kita juga adalah manusia dan umat Tuhan itu. Bukan. Tadi ada seorang bapak di sebelah sana menjawab, gereja itu siapa? Tubuh kita, hidup kita. Nah,